Keluarga almarhum Kasat Reskrim Polres Solok Selatan masih menunggu kedatangan jenazah. Menurut rencana, jenazah AKP Ulil Rianto disemayamkan di rumah duka di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Air mata keluarga seakan tak henti menanti kedatangan jenazah Kasat Reskrim Polres Solok. Mereka tak percaya sosok yang dikenal ramah dan baik hanya pulang tinggal nama. Kejadian macam itu di mana anak ini kan melaksanakan tugas yang baik. Tapi ada oknum yang mungkin terlibat dalam tambang galian C sana itu, mungkin tidak puas penanganan ini, ya, itulah emosilah dia. Tak hanya di mata keluarga, sosok almarhum juga dikenal baik di tengah rekan kerja. Bahkan, Kapolda Sumatera Barat menyebut, almarhum sosok pekerja keras, terbukti dari karirnya yang gemilang. Seorang yatim dan bapaknya sudah meninggal sejak kecil dan beliau hanya diasuh ibu, dan pastinya karirnya sangat bagus karena dari perjalanan karirnya sangat hebat. Almarhum ini anak yang baik, anak yang juga respect, loyalnya tinggi, sehingga begitu saya perintahkan untuk tumpas habis tambang ilegal, terutama yang marak, yaitu galian C yang tanpa izin atau apapun yang tanpa izin, dia sudah mempunyai prestasi tinggi di bulan terakhir ini. Laporan hasilnya juga sudah ada pada kami. Apresiasi kepada yang bersangkutan juga sudah kami lakukan. Ya, seperti itu kira-kira. Menurut rencana, jenazah AKP Ulil Rianto tiba di Makassar pada pukul 10 malam waktu Indonesia bagian tengah. Jenazah akan disemayamkan di rumah duka sembari menunggu keluarga almarhum. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Tak butuh waktu lama untuk mengungkap kasus penembakan perwira polisi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat. Kepala Bagian Operasional Polres Solok Selatan menyerahkan diri usai menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan. Pelaku menyerahkan diri pada Jumat dini hari, tepatnya pukul 3 waktu Indonesia Barat. Propam Polda Sumatera Barat masih menyelidiki motif pelaku menghabisi rekan kerjanya sesama perwira polisi, termasuk dugaan pelaku sebagai backing tambang yang diusut korban. Jenderal, apakah pelaku itu membacking tambang ilegal atau bagaimana, Jenderal? Kalau kami terlalu prematur menyampaikan itu karena hubungan kedua perwira ini juga masih kami dalami seperti apa selama ini. Tentunya juga Kapolres Solok Selatan akan kami mintai keterangannya juga, karena yang sebagai komandannya langsung di Polres itu pastinya akan tahu persis bagaimana staf-stafnya, kinerjanya termasuk prestasinya, atau mungkin ada konflik of interest, kita belum mendalami itu. Ya, pastinya dalam proses pendalaman ini mohon waktu untuk kami nanti infokan selanjutnya. Kasus ini berawal saat Kasat Reskrim Polres Solok Selatan menangkap pelaku tambang ilegal pada Jumat dini hari. Saat pelaku tambang ilegal diinterogasi di ruang penyidik, Kabak Ops Polres Solok Selatan menghampiri Kasat Reskrim di lapangan parkir Mapolres. Sejumlah saksi mendengar 2 kali suara tembakan sebelum akhirnya menemukan Kasat Reskrim tergeletak di lapangan parkir. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Padang, namun nyawanya tak tertolong. Sementara, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku penembakan melarikan diri dengan menggunakan mobil dinas. Kompolnas mengapresiasi sikap Polda Sumatera Barat yang terbuka dalam kasus ini. Namun, Kompolnas meminta Polda Sumatera Barat tidak hanya mengusut soal penembakannya saja, tapi juga soal dugaan perintangan penyidikan jika benar berhubungan dengan kasus tambang di Sumatera Barat. Terjadi demikian, ini yang kita sebut sebagai obstruction of justice. Ini problemnya serius dalam konteks penegakan hukum gitu, apalagi sampai menggunakan senjata api dan menghilangkan nyawa. Nah, kami berharap Polda Sumbar bisa melakukan penegakan hukum, tidak berhenti di penembakannya, tapi latar belakangnya dan siapapun yang terlibat di situ harus ada penegakan hukum yang serius gitu. Hingga kini, polisi masih belum mengungkap motif penembakan perwira polisi oleh sesama perwira polisi. Namun yang pasti, korban ditembak hingga tewas oleh sesama polisi usai menangkap pelaku tambang liar. Tim Liputan, Kompas TV.
Dan saudara, informasi terbaru soal kasus polisi tewas ditembak polisi, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV dari Rio Yohanes di Padang, Sumatera Barat. Rio, sudahkah Anda mendapatkan informasi? Apakah polisi sudah mengungkap motif penembakan Kasat Reskrim oleh Kabak Ops di Polres Solok Selatan? Ya, Reza dan juga saudara, terkait motif penembakan dari pelaku, yaitu Kabak Ops Polres Solok Selatan, ini memang sejauh ini masih dalam proses penyelidikan. Pelaku sudah diamankan dan sedang dilakukan pemeriksaan intensif di bagian di Propam Polda Sumbar. Kapolda Sumbar dalam hal ini memang juga menyatakan bahwasannya latar belakangnya adalah penertiban tambang galian C ilegal di kawasan wilayah hukum Polres Solok Selatan. Namun Kapolda Sumbar belum mau memberikan keterangan yang prematur apakah pelaku ini memang membacking salah satu tambang yang ditertibkan oleh Kasat Reskrim almarhum korban Kasat Reskrim bersama personilnya. Dalam sejauh ini untuk pemeriksaan itu sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 5 orang termasuk juga tersangka dan juga Kapolres Solok Selatan. Dan dalam hal ini memang Kapolda meminta waktu untuk melakukan penyelidikan lebih intensif. Dan untuk tersangka sendiri Kapolda memastikan untuk proses PTDH-nya, itu prosesnya tidak akan lama. Hanya butuh waktu 1 minggu. 7 hari Kapolda Sumbar menjanjikan bahwasanya dalam 7 hari ini tersangka sudah di PTDH. Demikian, Reza. Baik, terima kasih Rio Yohanes melaporkan langsung dari Padang, Sumatera Barat. Kami akan terus update informasi terkait dengan informasi terbaru soal polisi tewas ditembak polisi. Terima kasih Rio Yohanes, jurnalis Kompas TV.